Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Antara tidur. Walaupun kalau orang mau tidur kemudian dibacakan sirah ya bagus-bagus saja. Tapi jangan sampai difahami bahwa sirah itu pengantar tidur, artinya dianggap sampingan atau suplemen saja. Dalam pandangan saya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, mengkaji sirah sama pentingnya dengan memahami pan ilmu yang lain. Misal tafsir. Tafsir penting untuk memahami Quran. Syarah hadis penting untuk memahami makna hadis. Karena kadang-kadang kalau nggak ngaji tafsir, nggak ngaji syarah, apa yang tertulis maknanya berbeda dengan apa yang ditulis, Pak. Jadi perlunya adanya tafsir dan syarah. Kemudian seperti sama juga pentingnya belajar bahasa Arab, pentingnya belajar fikih, belajar ilmu hukum di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi. Itu saya rasa sama pentingnya dengan mengkaji sirah, sama pentingnya. Jadi tidak bisa dinafikan kajian sirah ini. Nah, di kesempatan yang mulai ini kita ingin masuk di konsepsinya dulu, Pak. Saya yakin Ustaz Wildan Aziz sudah banyak menyampaikan tentang cerita sirahnya. Batasan Ustaz Wildan sampai mana, Pak? Nabi Nuh atau Nabi Ibrahim? Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, konsepsi yang ingin dibangun adalah mengkaji sirah para nabi, sejarah para nabi adalah untuk meyakini dan mengokohkan keyakinan kita bahwa ajaran Islam itu punya sanad. Ajaran Islam itu punya ketersambungan dari satu nabi ke nabi yang lain. Jadi saya tegaskan ini bahwa sirah para nabi itu memberikan kepada kita pemahaman plus dengan keyakinan yang kokoh bahwa agama Islam yang kita anut hari ini merupakan agama yang senantiasa memiliki ketersambungan dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tidak bikin dua agama, Pak. Allah tidak bikin tiga agama. Allah hanya bikin satu agama, yakni agama Islam, dan itu ketersambungannya dari satu nabi ke nabi yang lain berjalan terus menerus, Pak, sampai ke detik kita hari ini, bahkan sampai akhir zaman. Jadi ketersambungan sanad ajaran Islam, Pak, itu poin pertamanya. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, mengkaji sirah para nabi, kita akan memahami bahwa di setiap episode manusia, ini episode manusia selalu bertemu dengan yang namanya distorsi atau penyimpangan. Itu fakta yang nggak bisa dibantah, aksioma itu. Karakter manusia yang mahalul khata' wan nisyan, yang kata Nabi kullu bani Adam khata'un, itu membuat dampak besar terhadap agama yang kemudian diwariskan oleh para nabi ke nabi yang lainnya, ini agama Islam. Apa dampaknya? Terjadinya distorsi atau penyimpangan. Nah, mengkaji sirah para nabi kita akan ketemu, Pak, kenapa terjadi distorsi, apa penyebab distorsi, dan di era siapa terjadi distorsi. Nah, dampak ketika muncul distorsi apa? Jadi mengkaji sirah tidak hanya sekedar membaca kisah, kalau kisah sih beres, Pak, itu. Tapi kemudian mengambil poin penting, entry point di dalam mengkaji sirah. Satu, ketersambungan ajaran Islam. Yang kedua, mengetahui distorsi di tengah-tengah manusia. Kapan, seperti apa, penyebabnya apa, dampaknya apa. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, dan yang ketiga, itu konteks kita hari ini. Kalau sudah baca sirah para nabi, apa yang kemudian kita dapatkan pada dalam konteks hari ini? Karena tidak mungkin Allah Azza wa Jalla mengkisahkan para nabi kecuali ada ibrahnya, ada pelajarannya. Tidak mungkin kalau nggak ada pelajarannya, Pak. Dalam Al-Quran, Pak, kata Syekh Manaul Qattan rahimahullahu ta'ala, sekitar 1600 ayat yang memuat kisah di dalam Al-Quran. Dari 6300-an ayat, 1600 ayatnya berisikan kisah. Kisahnya dibagi, Pak. Ada kisah para nabi secara umum, dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kisah tokoh-tokoh selain nabi, termasuk yang antagonis dan protagonisnya, Pak. Contoh nih kisah-kisah yang non nabi, bukan nabi, kayak Imran. Baik, nggak baik Pak Imran? Baik. Kemudian Fir'aun, Qarun, Haman,
Maryam, Luqman. Itu tokoh-tokoh selain Nabi, tapi ada dalam Al-Quran. Jadi kisah para Nabi yang pertama, yang 1600 ayat itu Pak, isinya itu kisah para Nabi, dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, dan seterusnya. Yang kedua, kisah-kisah selain Nabi, tokoh-tokoh selain Nabi, baik yang protagonis, yang baik itu, maupun yang antagonis, yang jahat. Baru yang ketiganya berisikan kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 1600 itu isinya cuma 3 Pak. Kisah para nabi secara umum, kisah tokoh selain nabi, dan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada kisah Imran, tidak mungkin ada kisah Luqman kalau kemudian tidak ada ibrah bagi kita semua. Pasti ada ibrahnya. Jadi setelah mengetahui ketersambungan ajaran Islam, yang kedua mengetahui kapan distorsi dan dampak distorsi, yang ketiga konteks hari ini apa? Ya minimal kan antisipasi ya terhadap distorsi yang ada. Saya kasih gambaran dulu Pak secara tertulis. Ini mudah-mudahan bisa jadi memudahkan pemahaman. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Adam itu membawa ajaran tauhid, Pak. Tauhid. Nah, tauhid. Ya, makasih. Kemudian dilanjut oleh konteks manusia, Pak, penyimpangan. Di zaman Nabi Adam, tauhid, Pak. Punya anak Qabil, Habil, Syit. Terus, Pak, sampai ada konteks penyimpangan, Pak, di tengah-tengah manusia. Penyimpangan manusia. Apa penyimpangannya? Tauhid, Pak. Ayatnya Al-Baqarah 213. Kanan nasu ummatan wahidatan. 1. Muncul penyimpangan, Pak. Apa penyimpangannya? Surat Nuh ayat 23. Nuh 71 ayat 23. Muncul 5 berhala, Pak. Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. 5 berhala itu. Jadi penyimpangannya apa? Surat Nuh ayat 23 menjelaskan tentang musyrik atau syirik. Syirik. Distorsinya syirik. Nabi Adam tauhid. Kanan nasu ummatan wahidah. Umat manusia seluruhnya berada dalam satu manhaj, satu metode, satu Tuhan, satu ajaran, satu agama. Kanan nasu ummatan wahidah. Muncul distorsi penyimpangan surat Nuh ayat 23. Saya kasih PR, Pak. Nanti silakan kalau ada tafsir di rumah, buka tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 263. Antara Nabi Adam ke penyimpangan ini atau ke Nabi Nuhnya nanti, saya lewat dulu, Pak. Sebelum ke sini, saya jelaskan dulu. Ketika terjadi penyimpangan, Pak, distorsi, pertanyaannya apa respon Allah, Pak? Ketika terjadi penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah manusia, Allah responnya apa? Allah ngasih respon apa, Pak? Nabi Adam tauhid, muncul penyimpangan, penyimpangannya syirik. Respon Allahnya gimana? Allah ngapain, Pak? Mengutus seorang Rasul, Pak. Diutuslah Rasul. Kenapa Allah mengutus Rasul? Di surah Al-Isra ayat 15. Ini komitmen Allah, Pak. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kata Allah, Pak, kami tidak mungkin mengazab suatu kaum yang sudah melakukan penyimpangan, yang sudah melakukan kemusyrikan, yang sudah melakukan distorsi. Kami nggak mungkin langsung azab. Hatta nab'atsa rasula, kecuali kalau kami sudah utus Rasul. Jadi hadirnya Rasul itu pasti diawali dengan munculnya penyimpangan. Rata-rata gitu, Pak. Ini karakternya. Jadi lakon itu nggak akan datang kalau nggak ada masalah. Lakon ini nggak mungkin datang kalau tidak ada masalah. Ya kalau semuanya adem ayam aja ngapain ada lakonnya, Pak? Yang namanya apa?
lakonlah itu jawarannya, kalau ada masalah baru turun. Nah, ketika muncul penyimpangan, Allah terus utus Rasul pertama Pak, namanya Nuh alaihi salam Pak. Nabi Nuh adalah Rasul pertama yang ada di tengah-tengah manusia Pak. Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Idris. Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Bedanya Nabi dan Rasul apa Pak? Hadirin ikhwati rahimakumullah, dari mana statement Nabi Nuh adalah Rasul pertama? Ini PR Pak, karena hadisnya panjang. Bapak cek aja lah, browsing. Sekarang kan era browsing lah ya. Browsing hadis tentang syafaatul uzma. Browsing hadis tentang syafaat yang agung yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Cek Pak itu di Google. Nanti ada statement dari hadis tersebut ketika Nabi Adam menolak untuk memberikan syafaat. Kan gitu ya awalnya itu. Manusia datang ke Nabi Adam minta syafaat. Kata Nabi Adam, nafsi. Kata Nabi Adam, ente datang ke Nuh. Ke Nabi Nuh datang. Kali aja Nuh bisa ngasih syafaat, dia kan Rasul pertama. Itu kata Adam Pak itu. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari bahwa Nuh adalah Rasul pertama. Siapa yang bilang? Adam alaihi salam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Bedanya Nabi dengan Rasul. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Kalau Nabi Pak, Nabi ini saya yakin kita punya informasi dari dulu Pak, bahwa Nabi itu hanya untuk dirinya dapat wahyu, tapi untuk dirinya. Kalau Rasul dapat wahyu untuk orang lain, kan gitu ya Pak. Kenapa? Bawa Al-Quran, bawa aturan ya. Kalau Nabi aturannya bagi diri sendiri, kalau Rasul buat orang lain. Itu dulu definisinya begitu Pak. Saya nggak salahkan, itu juga masih kategori benar lah. Tapi kalau yang saya definisikan hari ini Pak, Nabi, hadirin ikhwati man rahimakumullah, adalah orang yang dapat wahyu dan tugasnya adalah maintenance. Hanya maintenance. Artinya syariatnya sudah ada. Kalau Rasul biasanya diberikan perangkat syariat yang baru. Itu bedanya Pak Nabi dengan Rasul. Maka kalau ada syariat yang baru, dia harus menyampaikan kepada orang lain. Dan syariat yang baru itu merupakan antitesis terhadap penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Pasti antitesis lah itu. Syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Muhammad sama beda? Sama beda. Dalam beberapa hal yang sifatnya instrumen, beda. Dalam masalah yang fundamen, sama. Contoh Pak, di zaman Nabi Musa menikahi dua wanita sekaligus sah. Di zaman Nabi Muhammad tidak sah. Nggak boleh, haram. Di zaman Nabi Musa yang namanya gonimah, kalau perang ada gonimahnya. Gonimah itu harta orang kafir kalau kalah perang. Itu haram diambil. Di zaman Nabi Muhammad halal. Nah itu bedanya syariat. Tapi sifatnya instrumen Pak, bukan yang fundament. Kalau sholatnya sama, puasa sama, zakat sama, haji sama. Nanti the next kita bahas kesamaan syariat. Secara rumus sama Pak, ada ruku, ada sujud. Kalau jumlah rakaat tidak bisa dipastikan karena tidak ada literatur yang menjelaskan secara detail Pak ya, kalau rakaat. Tetapi secara umum ada ruku, ada sujud. Secara umum, misalkan bisa dibuka dalam surat Al-Baqarah, ada kalimat begini Pak. Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-akifina war-ruk'is sujud. Tugas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lah membersihkan Ka'bah. Buat apa? Lit-ta'ifina, bagi orang-orang yang tawaf. Wal-akifina, bagi orang yang beribadah. War-ruk'is sujud, bagi orang yang ruku dan sujud. Itu di zaman Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim berdoa Pak. Kata Nabi Ibrahim di surat Ibrahim ayat ke-40, 40, kata Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Berarti ada salat di zaman Nabi Ibrahim. Kemudian surat ke-20 ayat 14, Nabi Musa dipanggil ke bukit, ke Wadi Tua. Di Wadi Tua tuh Nabi Musa diajak dialog.
Kata Allah Azza wa Jalla, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nabi Musa salat. Nabi Isa 19 31 sampai 33. Kata Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kata Nabi Isa, saya diberikan wasiat sama Allah, 1 salat, 2 zakat selama saya masih hidup. Cuman teknis berapa rakaat, berapa waktu, bacaannya apa tidak didetailkan. Tapi sholat ada. Itu syariat yang sifatnya fundamen. Yang instrumen beda. Tapi yang fundamen sama. Haji sama. Puasa sama. Zakat ada perbedaan di jumlah, tapi praktek zakat ada. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Adam tauhid penyimpangan turun Rasul. Jadi Rasul itu kalau muncul penyimpangan, tiap ada Rasul pasti ada penyimpangan. Saya ingin ngobrolin pasca penyimpangannya, Pak. Kalau sudah terjadi penyimpangan, Pak, dan diutus Rasul, ini penyimpangan atau distorsi lah biar enak. Jadi teorinya teori distorsi gitu. Distorsi, Pak. Kemudian Allah utus seorang Rasul. Kalau diutus Rasul, Pak, distorsi, didatangi oleh Rasul, apa yang terjadi? Manusia menyimpang, didatangin Rasul, apa yang terjadi, Pak? Nabi kan dakwah, mubasyirina wa mungzirina, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu. Nabi atau Rasul kemudian menyelesaikan ikhtilaf di antara umat manusia tentang agama, tentang keyakinan, tentang ajaran. Itu Rasul. Nanti bisa dicek di surat Al-Baqarah ayat 213. Kana nasu ummatan wahidatan mubasyirina wa mungzirina liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi dan seterusnya. Nah, kalau sudah distorsi ada Rasul, apa yang terjadi, Pak? Udah dakwah nih, dakwah. Nah, ada yang nerima, ada yang nolak, Pak. Taruhlah Nabi Nuh nih, Pak. Nabi Nuh alaihi salam dalam satu riwayat 950 tahun dakwahnya, Pak. Itu umat dibagi 2, Pak. Yang menerima atau qabul. Ada yang menolak. Menerima, menolak. Dan ini jadi rumus, Pak. Saya ulang, ini rumus. Ketika muncul penyimpangan di tengah-tengah umat manusia, datang yang ngasih peringatan, rata-rata umat manusia pecah jadi 2. Yang nerima dan nolak. Di zaman kapanpun sama, Pak. Pasti ada yang nerima dan nolak, tengah-tengahnya cuek lah itu. Nerima enggak, nolak enggak. Inilah. Tapi rata-rata 2, Pak, menerima dan menolak. Pertanyaannya, Pak, kalau yang menolak nasibnya kayak gimana? Yang nolak, ya, diazab. Azabun alim atau azabun azim, azab lah. Habis, Pak, nih yang nolak. Contoh kasus Nabi Nuh, surat Nuh 71 ayat 26. Kata Nabi Nuh gini, Pak, nih. Kesal kan Nabi Nuh 950 tahun, Pak, dapatnya cuma 80 orang. Kan kesel. Kata Nabi Nuh, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Kata Nabi Nuh, ya Rabb, kesel nih, jangan kau sisakan satupun orang kafir di muka bumi ini, 1 orang. Maka orang kafir semuanya habis. Surat Nuh ayat 26. Nanti dijelaskan di ayat yang lain, turunnya banjir bandang. Surat Hud ayat 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Tentang bagaimana anaknya Nabi Nuh mati tenggelam. Dan termasuk permohonan Nabi Nuh untuk keselamatan anaknya yang tenggelam. Namanya Kanaan. Tinggal yang nerima, Pak. Yang nerima berarti gimana statusnya? Kalau yang nolak kan diazab, habis, Pak, nih. Kalau yang nerima
Sebelum ke surga, Pak. Berarti yang nerima hidup, Pak. Tetap hidup dengan normal. Berarti yang hidup ini semuanya bertauhid, Pak. Pasti bertauhid, karena yang tidak bertauhid pastinya diazab. Yang tidak bertauhid pastinya diazab. Berarti yang hidup, yang nerima hidup normal dan bertauhid. Konteks Nabi Nuh, Pak, alaihi salam, yang hidup normal itu cuma 3 pasang, Pak. Karena yang lainnya meninggal ketika sudah sampai di Bukit Judi. Yang pertama Sam, Ham, Yafit. 3 ini plus pasangan ya, plus istri, plus istri, plus istri. Nabi Nuh turun ke Bukit Judi dalam satu riwayat, Pak. Jadi perahu Nabi Nuh itu berlabuhnya di Bukit Judi, salah satu daerah salah satu bukit di negara dalam Turki, Pak, dalam riwayat Turki. Nanti bisa dicek lah Bukit Judi itu di Turki atau di mana. Turun, Pak, 80 orang, selain 3 anaknya Nabi Nuh plus pasangannya, yang lain meninggal. Berarti yang hidup tinggal Nabi Nuh dan ketiga orang anak dan mantunya, Sam, Ham, dan Yafit. Tinggal berlima, Pak. Tinggal 5 orang. Sam dengan istrinya, Ham dengan istrinya, Yafit dengan istrinya. Allah takdirkan dari keturunan Nabi Nuh, Sam, Ham, dan Yafit banyak keturunan yang disebut dengan umat manusia hari ini. Jadi gini-gini kita keturunan Nabi, Pak. Nabi Nuh, biarin jauh juga lah. Sam rata-rata orang Timur Tengah, Pak. Bangsa Semit. Yahudi masuk, nah. Bani Israel masuk, Arab masuk. Mana lagi, Pak? India yang elitnya, Pak, yang kastanya bagus, yang kulitnya ndak hitam, masuk. Pakistan, suku Pastun masuk. Pokoknya bangsa Semit, Pak. Kemudian Ham itu kulit hitam, negro. Nah, ini banyak lah ya, di Indonesia juga ada. Yafit kulit putih, Eropa. Ya kulit putih lah, campuran, Pak. Amerika kan koloni di Inggris tadinya ya. Semuanya nanti nyampur-nyampur, Pak. Jadi genetik itu nyampur-nyampur jadi bangsa sendiri gitu, Pak. Nyampur-nyampur jadi bangsa sendiri. Karena kalau lihat dari sisilah nasab, Indonesia nggak disebut-sebut, Pak. Bapak masuk Ham bukan, bangsa Semit bukan, kulit putih bukan. Bapak kan kulitnya sawo. Sawo buruk. Jadi kita ini campur-campur, Pak. Genetik campur-campur jadilah generasi atau bangsa namanya Austronesia atau ya Mongoloid lah gitulah masuk jenisnya. Ya kayak kita ini, Pak, Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei, ras-ras Melayu gitu. Kita lah. Nah, ini campur-campur, Pak. Pokoknya dari sekian, makanya kita tetap bakal ada genetik dari Semitnya, mungkin genetik dari mananya, ya campur-campur, Pak. Jadilah ras kita. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, hidup normal dan bertauhid, Pak. Siklusnya balik lagi, Pak. Saya ulang, siklusnya balik lagi. Ketika Sam sudah punya anak banyak, Ham sudah punya anak banyak, Yafit sudah punya anak banyak, bertebaran di seluruh bumi, maka muncul siklusnya, Pak. Kalau sudah tauhid, muncul lagi penyimpangan. Sudah muncul penyimpangan, diutus lagi Rasul. Sudah diutus Rasul, terjadi lagi pecah, Pak. Yang nerima sama yang nolak. Yang nolak diazab, yang nerima selamat. Yang nerima banyak lagi keturunannya. Nanti muncul lagi penyimpangan dan berlaku sampai akhir zaman. Berlaku sampai akhir zaman. Makanya Nabi mengingatkan, Pak, sataftariqu ummati ala salas wa sab'ina firqah. Akan terpecah belah umatku menjadi 73 golongan, Pak. Penyimpangan pasti ada di tengah-tengah umat manusia, pasti ada penyimpangan. Nanti yang nutup siapa? Kalau penyimpangan di akhir zaman terjadi, yang diutus siapa, Pak? Imam Mahdi atau Mujaddid, karena setiap 100 tahun selalu ada
Mujaddid namanya, ayyujaddida dinahu. Dalam durasi 100 tahun pasti ada satu orang mujaddid yang Allah utus. Nah, itu durasi 100 tahun. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini konsep ngaji sirah, Pak. Nanti tinggal didetailkan, Pak. Distorsi di zaman Nabi Nuh apa? Bagaimana kronologisnya? Kok bisa muncul 5 berhala dari mana? Apa latar belakangnya? Nanti setelah Nabi Nuh ada Nabi Hud. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Bagaimana kasus kaum Ad? Apa dosa mereka? Apa penyebab mereka kemudian melakukan dosa? Apa hukuman bagi kaum Ad? Nanti setelah Nabi Hud ada Nabi Saleh. Di zaman Nabi Saleh ada kaum Samud. Kaum Samud melakukan penyimpangan. Apa penyimpangan kaum Samud? Kenapa Nabi Saleh diutus? Apa yang kemudian Nabi Saleh lakukan? Bentuk distorsinya apa? Penyebabnya apa? Dampaknya apa? Hukumannya apa? Nanti habis Nabi Saleh ada Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut itu ponakannya Nabi Ibrahim, Mbak. Ibrahim punya adik namanya Harron. Harron punya anak Lut. Lut bin Harron bin Azar. Ibrahim bin Azar. Ibrahim dengan Lut ponakan. Ibrahim pamannya, Lut ponakannya. Di zaman Nabi Lut muncul kaum Sodom. Di negeri Sodom melakukan pelanggaran. Apa hukumannya? Semuanya berlaku begitu, Pak. Di zaman Nabi Musa sama, di zaman Nabi Muhammad juga sama. Jadi ngaji sirah kita akan ketemu sejarah distorsi di tengah-tengah umat manusia. Terus siklusnya gitu, Pak. Dan kita akan ketemu pelanggaran-pelanggaran umat-umat dahulu, Pak, dikumpulin oleh Allah di zaman Nabi Muhammad sekarang. Komplit, Pak. Yang homo di zaman Nabi Muhammad ada, Pak. Kasusnya Nabi Lut ada. Nyembah patung ada. Pokoknya yang ada di zaman dulu dikumpulin semuanya, Pak. Karena sudah ngumpul masalahnya, solusinya pun dikasih yang ngumpul, Pak. Solusinya dikasih yang sempurna, yang komprehensif. Kenapa? Masalahnya sudah kompleks. Solusinya pun harus kompleks. Solusinya apa? Quran. Maka Quran itu relevan dengan seluruh zaman. Islam itu sholih likulli zaman wa makan. Selalu relevan dengan zaman dan relevan dengan waktu dan tempat, kapanpun, dimanapun, Pak. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ini kaidah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, bahwa distorsi selalu ada. Bahkan di era Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di era umat Nabi Muhammad, distorsi selalu ada. Saya ingin bahas distorsinya dulu, Pak. Kita ingin bahas distorsinya dulu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis. Hadis ini cukup panjang, diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Nama sahabatnya Hudzaifah ibnul Yaman. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Ini tentang perjalanan distorsi di umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain yang 73 golongan, ini juga hadis sahih dari Nabi. Yang kedua, ada pembagian era begini, Pak. 1, syarrun. Saya tulis Arabnya, Pak, ya. Syarrun. Nah, yang kedua khairun. Yang ketiga syarrun lagi. Yang keempat khairun lagi. Yang kelima syarrun lagi. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini perjalanan distorsi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarun yang pertama jahiliyah. Kata Hudzaifah gini, Pak. Kunna fi jahiliyah. Kunna fi syarrin wa jahiliyah. Kami berada dalam keburukan dan kami berada dalam jahiliyah. Faja'anallahu bihadal khair. Maka Allah datangkan kepada kami al khair, kebaikan. Apa kebaikan itu? An-nubuwah, kenabian. Ini kebaikan yang kedua, pertama. Syarun yang pertama. Atau gini deh, biar enak.
1, 2, 2, 3. Nah, maksudnya syarun ada 3, 1, 2, 3. Khairunya ada 2. Hudzaifah nanya, Pak, fahal ba'da zalikal khair syarrun? Apakah setelah datangnya khair kenabian akan ada syarrun? Jawaban Nabi, ya. Tapi tidak dijelaskan detail, Pak. Hadisnya begitu. Syarrun yang kedua bagaimana? Enggak ada penjelasan dari Nabi. Jadi saya nggak bisa ngarang. Pokoknya adalah syarrunnya. Cuman nggak dijelasin. Hudzaifah nanya lagi, fahal ba'da zalika syarri min khair? Apakah setelah datang keburukan yang kedua kalinya datang lagi kebaikan untuk kedua kalinya? Jawaban Nabi, ya. Cuman ada dakhon, Pak. Ada dakhonnya. Dakhon itu asap. Apa asapnya? Qaumun yahduna bi ghairi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan ada kaum yang mereka mengambil petunjuk, mengambil hidayah bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal khair, Pak. Tapi isinya ada kabut, ada asap. Enggak jelas, kabur. Ini benar apa salah nih? Ini salah apa benar nih? Dan banyak orang-orang yang mengambil hidayah tapi bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Hudzaifah, fahal ba'da zalikal khair min syarrin? Apakah setelah datangnya khair yang kedua nanti datang lagi syarrun yang ketiga? Jawaban Nabi, iya. Apa penjelasannya? Kata Nabi, Pak, sallallahu alaihi wasallam, du'atun ala abwabi jahannam. Du'atun, ada orang yang jadi dai, tukang ngajak. Tapi ngajaknya ala abwabi jahannam, ke pintu-pintu jahannam. Berhenti, Pak, dialognya. Terus kata Hudzaifah, ya Rasulullah, siapakah mereka? Sibhum lana ya Rasulullah, berikan sifat-sifatnya kepada kami semua supaya kami bisa mengidentifikasi mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum min jildatina, mereka sama kulitnya kayak kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka ngomong dengan bahasa kita. Ada dua pemahaman, Pak. Yang pertama, orang Arab, karena yang min jildatina ya Arab. Wa yatakallamuna bi alsina ya Arab. Masa orang Sunda, Pak? Arab. Itu syarah pertama. Syarah yang kedua, Bapak Ibu Allah muliakan, mengartikan bahwa hum min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina adalah muslim. Muslim. Tapi ala abwabi jahannam. 73 golongan. Yang satu selamat, yang 72 masuk neraka. Itu nyambung, Pak. Jadi yang 72 du'atun ala abwabi jahannam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, sampai kata Hudzaifah, bagaimana supaya saya tidak kena dengan mereka, supaya terhindar dari mereka? Maka kata Nabi, talzam jama'atal muslimin wa imamahum, maka kamu harus berada di jamaahnya kaum muslimin. Segitu dulu, Pak. Ini distorsi yang ada di tengah-tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cepat atau lambat distorsi ada. Kenapa ada distorsi? Dari dulu juga sudah ada. Siklusnya begini. Baik, pertanyaan silakan. Dari zaman Nabi Adam sampai ke Isa itu kan, kalau ada distorsi itu penyimpangan kan bukan muncul Rasul. Nah sekarang zaman Nabi Muhammad, kenapa masih ada agama-agama lain? Agama Yahudi, Nasrani. Kan punya terhapus. Betul. Yahudi dan Nasrani, Pak, itu adalah efek dari distorsi. Maka hadirnya Nabi Muhammad untuk memperbaiki Yahudi dan memperbaiki Nasrani. Makanya Nabi dakwahkan ke orang-orang Yahudi di kota Madinah. Ada Yahudi Bani Qainuqa,
Yahudi Bani Nazir, Yahudi Bani Quraidah itu didakwahi oleh Nabi. Ada yang masuk Islam, ada Pak. Di antaranya Abdullah bin Salam yang menyampaikan hadis tentang absus salam, wa'imut ta'am, wasilul arham, tadkhulu wasallu bil lail wan nasuniyam, tadkhulul jannah bis salam. Itu Abdullah bin Salam. Dia Yahudi, masuk Islam. Nanti Bapak bisa buka tuh kisah masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Kemudian Adi bin Hatim, seorang Nasrani. Makanya waktu Nabi bilang ada kalimat Quran, orang-orang Nasrani itu menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Kan Adi bin Hatim protes, Pak. Bentar Rasul, kayaknya kurang tepat itu informasi, kata Adi bin Hatim. Kurang tepat yang mananya? Orang Nasrani tidak pernah menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Tidak pernah, katanya. Nggak ada tuh yang namanya rahib dijadikan Tuhan. Nabi nimpalin, Pak. Bukankah kalau rahib kalian menghalalkan yang haram, kata kitab suci mereka haram, dihalalkan, kalian ikut menghalalkannya. Bukankah ketika rahib-rahib kalian mengharamkan yang halal, kalian pun mengharamkannya? Itu namanya menyembah rahib gitu. Baru ngeh kan? Itu dalam surat At-Taubah, jangan lupa ayatnya ayat berapa tuh? Tentang menjadikan rahib-rahib sebagai arbaban, sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Terus Tamim bin Aus Ad-Dari, dia juga seorang Nasrani, Pak. Yang ketemu Dajjal itu beliau. Kan Tamim bin Aus Ad-Dari melakukan pelayaran, Pak. Nyampelah ke sebuah pulau di negeri Yaman. Beliau turun ke pulau itu, kemudian beliau masuk ke dalam gua. Di dalam gua tersebut ada orang lagi dirantai. Nanya 3 hal. Apakah kebun kota Madinah sudah mulai berkurang? Kebun kurma maksudnya. Apakah sungai Furat sudah semakin surut? Sungai Furat, sungai Yufrat. Apakah gunung emas di sungai Furat sudah kelihatan? Jawabannya semuanya na'am. Maka laporan ke Nabi, kata Nabi, dia Dajjal. Itu hadis Tamim bin Aus Ad-Dari. Jadi Nabi dakwah kepada Yahudi, dakwah kepada Nasrani. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani bentuk distorsi dalam agama Islam. Makanya kisahnya mirip-mirip, Pak. Riwayatnya mirip-mirip. Di Islam ada Nabi Daud, di Injil David, di Islam Ibrahim, di Injil Abraham. Mirip-mirip karena memang satu sumber. Cuman Yahudi sudah mengalami distorsi, Nasrani sudah mengalami distorsi. Pertanyaannya, kapan Yahudi mengalami distorsi dan Nasrani mengalami distorsi? Ya ini dibahas pada dalam sirah. Kalau dijelasin sekarang cukup waktunya itu. Yang penting adalah ya. Ada lagi, Pak? Fadhal. Tadi dikatakan bahwa Muhammad menjadi prinsip juga Quran, kedua masyarakat, satu selamat dikatakan harus jamaah. Tolong jelaskan kriterianya. Satu, yang kedua, apakah pelaku bid'ah ini termasuk distorsi, penyimpangan, namun kenapa banyak mengikutnya? Terima kasih. Baik. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Firqah Najiyah itu kriterianya bisa dicek di dalam kitab Firqatun Najiyah karangan Syekh Zamil Zainu. Itu ada sekian belas, Pak, yang jadi kriteria. Saya sebutkan beberapa saja, Pak. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Firqah Najiyah selalu mendahulukan kitabullah. Tidak mungkin menomorduakan kitabullah. Cuma nanti tinggal memahami teks ayat dalam kitabullah, Pak. Karena ini kadang-kadang antara teks dengan konteks kadang-kadang berbeda. Antara yang tersurat dengan yang tersirat berbeda. Contoh, Pak, ini contoh saja. Silakan buka surat An-Najm ayat 39. Ada kalimat begini, Pak. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Artinya, Pak, dan tidaklah manusia akan mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Jadi manusia hanya akan dapat apa yang dia usahakan. Logika terbaliknya, manusia tidak akan mendapatkan apa yang dia tidak usahakan, kan gitu, Pak.
Silakan buka tafsirnya, Pak. Dalam tafsir dijelaskan bahwa sedekah atas nama mayit sampai. Dalam tafsirnya kata Imam Syafi'i, fa ammad du'a was sadaqah mujma' ala wusulihima. Kata Imam Syafi'i, adapun sedekah, adapun doa dan sedekah berdasarkan ijma' diniatkan atas nama mayit sampai. Pada teks ayatnya manusia hanya akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Tapi ada kasus mayit tidak melakukan apa-apa, yang hidup yang sedekah kok bisa sampai. Itu teks tafsir, Pak. Jadi ayat dengan tafsir selalu begitu kadang-kadang. Makanya memahami teks Quran mau tidak mau harus memahami tafsirnya daripada teksnya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mendahulukan kalamullah. Bicara tafsir khilaf di kalangan para ulama. Yang kedua, kalau tidak ditemukan dalam kalamullah maka dicari di sunnah Nabi. Nggak ada nih Ustadz kaidah hukumnya dalam kitab Al-Quran, cari di sunnah. Kalilah sunnah Nabi, Pak. Hadis-hadis yang sahih dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ad-Darimi, Ibnu Majah, semuanya diguar, dicari. Ketemu nggak syariat nas yang memahami hukum yang kita sedang alami? Waduh, nggak ada saat di sunnah, cari di ijma'. Quran, sunnah dan ijma'. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu mendahulukan ijma' manakala tidak ditemukan nas di Quran dan hadis, maka ijma' yang diambil. Seperti tadi, Pak, sedekah atas nama mayit berdasarkan ijma' sampai. Ijma' yang dipakai. Hadirin ikhwati rahimakumullah, setelah ijma' ke bawah itu ada perbedaan di kalangan para ulama. Kayak misalkan qiyas, maslahah mursalah, istihsan, itu perbedaan. Itu salah satu kriteria yang ditulis oleh Syekh Zamil Zainu. Tambahan yang lain, Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak terjebak dengan konflik antara Ali dengan Muawiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menahan lidahnya mencela Muawiyah, menahan lidahnya mencela Ali bin Abi Thalib. Dua-duanya sahabat Nabi, jadi aman, tidak ada masalah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu satu poin, Pak. Jadi ini ada sekian belas, Pak, cukup panjang. Ini kapan-kapan judulnya kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu satu bab. Yang kedua, hadirin ikhwati man rahimakumullah, pelaku bid'ah ya bagian dari distorsi, Pak. Makanya waktu Nabi, di zaman Nabi saja, Pak, nggak usah jauh-jauh hari ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di Telaga Al-Kautsar, mau ngasih minum para sahabatnya. Datang rombongan yang kata Nabi, sahabat saya itu, ashabi, sahabatku sini. Berarti itu levelnya level sahabat. Ketika mendekati Telaga Al-Kautsar ada hijab, ada dinding, Pak, nggak bisa lewat mereka. Kata Nabi Muhammad, ya Rabb, ashabi, wahai Tuhan, wahai Allah, mereka sahabatku. Maka Allah jawab, wa ma tadri ma baddalu ba'dak. Kamu tidak tahu, wahai Muhammad, apa yang sudah mereka rubah setelah kamu meninggal. Ditolak, Pak, sebagai penerima air minum dari Telaga Al-Kautsar. Ini konteksnya di zaman Nabi. Artinya Nabi kenal sebagai sahabat, tapi mereka melakukan pelanggaran. Itu di level, apalagi di level kita, mau jauh dari mana-mana ini kita. Ya kalau sekarang banyak ya maklum lah. Makin jauh dari sumber kebenarannya ya jauh. Cuman tinggal nanti gini, Pak, kita bedah bid'ahnya seperti apa, bentuknya apa. Karena kan ada bid'ah yang sampai pada mengkafirkan, ada bid'ah yang tidak sampai pada mengkafirkan. Jadi ada bid'ah yang hanya sebatas fasik, bukan sampai pada level kafir. Jadi kita pilah-pilah, nanti ada penjelasannya. Ustadz Firanda juga pernah menjelaskan itu secara detail. Baik, saya rasa itu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sudah isya ini? Baik, hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya rasa itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Rahim di mana ya? Pak Abdul Rahim? Pak Abdul Rahim. Pak Abdul Rahim. Hah? Pak Abdul Rahim. Karena harus ke Purwokerto, jadi mungkin